Oke, sudah kayaknya. Oke, teman. Ya, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam kakak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jadi ini pertemuan terakhir ya kakak-kakak ya kita di PKG PJOK. Jadi adalah ini GMAT terakhir kakak-kakak. Alhamdulillah. Jadi tugas yang kemarin itu adalah tugas yang terakhir kakak-kakak dalam kegiatan PKG PJOK selama kurang lebih 3 bulan kakak-kakak berselancar di LMS. Nah, sekarang ini pertemuan kita yang terakhir dan kali ini kita hanya merefleksi tugas yang sudah kakak-kakak buat gitu ya. Jadi tidak banyak melakukan aktivitas, namun nanti kita akan mencoba mengekspor gitu ya beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait kakak-kakak bagaimana menyusun atau membuat bukti karya gitu ya. Nah, baik kakak-kakak, sebelum kita lebih lanjut, mungkin kita doa dulu ya kali ya. Mungkin boleh satu orang, Kak Aris mungkin boleh dipimpin doanya. Kak Aris, atau Kak Bayu boleh? Silakan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Bayu yang telah mengawali kita dengan doa. Masih tetap semangat ya kakak-kakak ya. Ini masih ada beberapa orang yang belum gabung ya. Saya izin share screen kakak-kakak. Bentar. Terkait refleksi bukti karya kakak-kakak. Udah terlihat kakak-kakak ya? Udah ya, udah terlihat ya? Udah Kak, udah. Oke, terima kasih. Nah, kakak-kakak, ini merupakan pertemuan kita yang ke-19. Pertemuan yang terakhir gitu ya. Udah panjang sekali, kita sudah 19 kali ya. Jadi kita kali ini akan mencoba untuk merefleksi bukti karya yang sudah kakak-kakak buat kemarin gitu ya. Nah, durasinya 1 JP kakak-kakak. Jadi ya nggak banyak kakak-kakak, 45 menit. Nah, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian doa nih tadi sudah kita lakukan. Nah, kakak-kakak di kesempatan ini ya, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kembali kesepakatan bersama ya. Nah, karena ini pertemuan yang terakhir, saya berharap kakak-kakak untuk menyalakan kamera begitu ya, sebisa mungkin tetap menyalakan kamera agar kita bisa saling berinteraksi. Kemudian juga saya berharap kakak-kakak mematikan mikrofon dulu ya. Nanti kakak-kakak ada waktunya akan saya minta untuk menghidupkan kembali gitu ya. Kemudian juga saya berharap kita hari ini hadir seutuhnya gitu ya, fokus dalam kita menjalani kegiatan ini, kemudian menghargai waktu bersama. Kemudian kakak-kakak juga saya berharap bisa memaksimalkan fitur chat gitu ya. Jadi fitur chat maupun tanda jempol, tanpa tanda tepuk tangan, kemudian juga raise hand itu boleh kakak-kakak gunakan. Nah, di situ juga ada tombol raise hand. Nanti kakak-kakak ingin bertanya silakan boleh angkat tangan, atau kakak-kakak ingin menyampaikan sesuatu boleh ya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, karena kita belajar daring, jadi saya pikir
kendala terkait jaringan itu adalah hal yang wajar kakak-kakak ketika kita belajar dalam daring gitu ya. Nah, saya pikir itu cukup ya kakak-kakak ya. Nah, agenda kita hari ini merefleksi bersama. Jadi kita hari ini hanya merefleksi ya kakak-kakak ya. Kurang lebih 40 menit nanti kita akan mencoba merefleksi apa yang sudah kita lakukan begitu ya terkait kita membuat multikarya gitu ya. Kemudian juga, nah kita sudah berada di tahap refleksi ya kakak-kakak ya. Nanti saya berharap kakak-kakak ketika kita mencoba untuk melakukan refleksi, saya berharap kakak-kakak semuanya bisa gitu ya menyampaikan pendapat ya, karena ini udah pertemuan yang kesekian kalinya, yang terakhir kalinya. Saya pikir silakan kakak-kakak nanti yang mungkin jarang berbicara silakan berbicara begitu ya, karena besok-besok kita tidak lagi seperti ini. Kak Dani sudah hadir Kak Dani? Oke, belum ya, saya izin share itu dulu ya, screenshot dulu. Nah, oke kakak-kakak kita lanjut. Nah, ini dia kakak-kakak, udah terlihat ya. Nah, kakak-kakak akan hanya menjawab 3 pertanyaan ini saja, ya. Kita hanya mencoba selama 45 menit kita hanya menjawab pertanyaan ini saja. Silakan kakak-kakak dibaca dulu masing-masing pertanyaannya. Silakan, nanti saya akan coba ya kakak-kakak untuk menjawab pertanyaan ini, gitu ya. 3 pertanyaan ini ya yang akan kita bahas bersama. Mungkin kakak-kakak yang ingin berbagi boleh silakan nanti ya terkait refleksi bukti karya yang sudah kakak-kakak buat. Kemudian kakak-kakak juga diperbolehkan untuk berbagi, bercerita ya terkait mungkin bukti karya yang sudah dibuat. Dengan 3 pertanyaan ini kakak-kakak inilah yang akan kita jalani selama 45 menit ke depan gitu ya. Habis pertanyaan ini kita selesai kakak-kakak. Sudah dibaca kakak-kakak? Sebelum nanti saya coba untuk menunjuk kakak-kakak begitu ya. Saya akan coba mungkin sebentar. Sebentar ya kakak-kakak ya. Saya screenshot dulu kakak-kakak. Kayak ini. Nah, oke. Terkait pertanyaan pertama, apa tantangan besar yang kakak-kakak hadapi saat membuat bukti karya dan bagaimana kakak-kakak mengatasinya? Kemudian yang kedua, apa tujuan utama gitu ya kakak-kakak membuat bukti karya dan apakah kakak-kakak merasa tujuan tersebut sudah tercapai? Nah, kemudian yang ketiga, apakah kekurangan yang kakak-kakak lihat dari bukti karya yang kakak-kakak buat? Nah, silakan nanti dicoba gitu ya. Kakak-kakak satu persatu nanti menjawab bagaimana sih tantangan ataupun kekurangan yang sudah kakak buat gitu ya. Mungkin satu orang dulu boleh, yang ingin raise hand boleh, yang ingin mencoba silahkan. Saya agak kurang sehat ya kakak, kayak agak suara pun nggak berubah, demam gitu ya, udah hampir 1 minggu kena flu demam gitu ya. Oke, silakan kakak-kakak yang lain, silakan raise hand yang ingin menjawab. Kak Bayu, silakan Kak Bayu.
Silakan Kak Bayu mungkin menceritakan, mungkin silakan dari 3 pertanyaan ini. Open mic Kak Bayu. Mic-nya Kak Bayu. Oh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, apa tantangan terbesar yang saya hadapi ketika membuat bukti karya ini? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Nah, tantangan yang terbesar bagi saya ketika membuat karya terakhir ini adalah perkara disiplin ya Pak ya. Waktu. Kita itu ngaret Pak, yang awalnya janjinya mau bikin videonya itu jam 7, tapi dikarenakan ada kendala, ini kan video yang dulu ya Pak ya, ada kendala rencananya mau bikin materi tentang bola kecil, tapi qadarullah kelupaan membawa bola kecil sehingga materi diganti dengan permainan bola voli, yaitu dengan tema passing bawah. Nah itu adalah kendalanya, dan ketika kendala itu terjadi, cara mengatasinya ya yang seperti saya bilang tadi Kak ya, langsung dirubah materinya dengan permainan passing bawah dalam bola voli. Kemudian tujuan utama yang kedua ya Pak ya, tujuan utama Bapak Ibu. Ini tujuan utama saya ya membuat bukti karya ini. Menurut saya sudah tercapai, anak-anak udah banyak bisa melakukan passing bawah, tapi yang membuat minus dalam tujuan ini adalah kurangnya bola Kak. Di sekolah saya hanya ada satu bola voli, dan satunya itu juga minjam sama sekolah lain. Nah, kurangnya di situ. Tapi udah bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga, apa kekurangan saya dari bukti karya yang saya? Kekurangannya kalau bagi saya sendiri sih Kak ya, nggak ada kekurangannya. Tapi kalau menurut Kakak mungkin ada banyak. Mungkin itu aja yang udah saya sampaikan Kak, yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Oke, terima kasih Kak Bayu. Kita kasih reaction dulu buat Kak Bayu ya, sudah berbagi pengalaman ataupun berbagi cerita terkait bukti karya yang telah dibuat ya Kak Bayu ya. Tadi disampaikan juga oleh Kak Bayu, permasalahan mungkin adalah disiplin waktu gitu ya. Jadi molor ya, tadi yang mestinya materinya itu diganti dengan materi lain gitu ya. Kemudian juga Kak Bayu juga menjawab nomor 2 juga sudah tercapai, namun ada beberapa, salah satu kekurangannya yaitu media. Kira-kira Kak Bayu kalau kekurangan media cara mengatasinya itu gimana Kak Bayu? Saya minjam Kak, minjam sama sekolah lain Kak. Oke, berarti Kak Bayu sudah menggunakan aset sosial ya. Mungkin juga ya betul, aset sosial ataupun juga aset lingkungan. Mungkin sekolahnya Kak Bayu berdekatan dengan sekolah tetangga gitu ya, dekat. Ya Jadi, betul Kak. Betul, kita sudah menggunakan aset investing gitu ya, berpikir berbasis aset gitu ya. Oke, terima kasih Kak Bayu sudah berbagi pada kita semua ya. Silakan kakak-kakak, saya berharap kakak-kakak juga mencoba ya untuk berbagi kepada kita semua referensi gitu ya. Silakan kakak-kakak yang lain mungkin mau raise hand, boleh? Kak Ambali ini. Silakan Kak Ambali. Open mic Kak Ambali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir lah tuh. Salam warahmatullahi. Dengaran ke? Kak Peri. Yes, jelas. Di mana teh? Lagi di musola dalam perjalanan. Oke, lanjut. Jadi
saya menjawab beberapa pertanyaan dari aksi nyata. Yang pertama, apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi saat membuat buku karya ini? Suaranya enggak ada suaranya. Dekat sedikit Kak, suaranya kecil. Oke, mungkin sinyal kali. Ya, Jadi udah. yang pertama yang menjadi tantangan kemarin salah satunya adalah waktu ya. Kemarin waktu karena banyaknya kegiatan sehingga banyak guru yang guru yang kegiatan di luar. Sehingga saya komunikasi dengan kepala sekolah, ya kata kepala sekolah enggak apalah. Yang penting ada beberapa orang guru yang hadir, kita lanjut saja katanya. Itu mungkin salah satu tantangan sehingga ada beberapa dari guru yang tidak hadir. Terus yang berikutnya waktu yang mepet ya, karena darurat kemarin kan. Darurat jadi waktunya tidak terlalu lama untuk melakukan kegiatan ini, sehingga mungkin persiapannya agak kurang ya, kelihatan dari videonya kemarin ya, agak kurang persiapannya. Terus yang berikutnya, apa tujuan utama Bapak Ibu membuat bukti karya ini? Tujuan utama dari video tersebut sudah jelas. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan kembali permainan daerah ataupun permainan tradisional. Salah satunya, kemudian tujuannya ya untuk memenuhi tugas-tugas ya, tugas-tugas saya sebagai peserta PKG 2004 ini. Terus apa kekurangan yang Bapak Ibu lihat? Kekurangan yang jelas sekali dan dari video saya itu kurang siapnya beberapa rekan pembantu, sehingga videonya bisa dilihat dengan jelas ada kekurangan ya. Kekurangan dari foto tersebut. Salah satu kekurangan yang paling jelas adalah salah satunya tidak ada kesempatan ataupun tidak saya memberikan kesempatan bertanya kepada rekan-rekan. Kelupaan. Itu salah satunya. Kelupaan untuk memberikan kesempatan kepada kawan-kawan untuk bertanya, untuk memberikan saran. Kemudian setelah kegiatan video baru saya ingat. Akhirnya saya ngobrol dengan kawan-kawan, tolong memasukkannya karena tadi waktu pembuatan video saya lupa. Sehingga tertulislah hasil diskusi atau pertanyaan dalam bentuk kemarin ada tuh yang di bawah diskusi ya itu. Kemudian di Natulen itu dibuat setelah rapat karena kelupaan tadi. Jadi ngobrol lagi dengan panggil beberapa guru, ajak ngobrol, dapatlah hasil dari Natulen. Mungkin hanya itu beberapa yang kekurangan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hambali ya sudah berbagi kepada kita. Jadi ada poin-poin penting ya yang kita garis bawahi dari Kak Hambali. Yang pertama katanya tadi adalah waktu, terkait waktu di situ di mana guru-gurunya itu pas kebetulan ada tugas di luar gitu ya. Jadi memang timingnya mungkin kurang tepat gitu ya. Kemudian juga ditambah lagi dengan waktu yang mepet ya, jadi memang agak itu ya tergesa-gesa jadi ya. Nah itu jadi kekurangan mungkin yang ditemukan dari bukti karya Kak Hambali. Kemudian Kak Hambali terkait bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut, kira-kira gimana? Baik, untuk mengatasi kemarin ya komunikasi dengan kepala sekolah, kata Pak sekolah, ya kita lakukan apa adanya katanya. Jadi kita manfaatkan guru-guru yang sudah ada di kelas sekarang, kemudian guru-guru yang kemudian ada TU kemarin, ada mahasiswa, itu diajak agar kelihatan agak ramai gitu. Jadi itulah solusi yang kemarin diberikan. Akhirnya pesuruh sekolah, tenaga kebersihan, dan ada mahasiswa PPL diajak bergabung bersama. Jadi agak kelihatan lebih ramai lah. Jadi mungkin itu solusi ataupun cara mengatasi jumlah
ataupun kekurangan guru kemarin yang hadir. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Oke, terima kasih Kak Hambali ya sudah memberikan solusi ya juga. Kak Hambali juga memanfaatkan aset ya, aset manusia. Jadi dalam kegiatannya Kak Hambali ada masalah, kemudian cara mengatasinya juga dengan memanfaatkan aset, berpikir berbasis aset, salah satunya ya aset manusia begitu ya. Nah, kemudian tujuannya juga memperkenalkan tadi terkait hal itu, Kak Bali juga tujuannya itu adalah untuk memperkenalkan ya olahraga tradisional, kemudian juga salah satunya untuk memenuhi tugas PKG PJOK, kemudian itu ya, kemudian kalau memang kurangnya guru gitu ya, kemudian juga lupa dalam proses memberikan kesempatan kepada rekan-rekan guru di sekolah masing-masing. Nah, saya harap kakak-kakak juga dapat berefleksi begitu ya, supaya untuk kedepannya itu jadi lebih baik. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Hambali sudah berbagi kepada kita semua. Kemudian boleh siapa yang ingin berbagi, kakak-kakak? Ada lagi? Kau ungguk, berbagilah kau ungguk. Kuih yo yang didapat waktu ya berbagi bukti karya kan. Nah. Kak Dani, boleh? Kak Dani. Atau saya Wheel of Name. Udah lama namain Wheel of Name. Dah lamanya nih Kak Ferry selalu juga main Wheel of Name tuh. Oke, kita main Wheel of Name dulu. Yang roda impian, TK. Jai. Kak Jai aja yo. Selesaikan dah, Kak Jai. Saya kita kira main roda impian lo. Ngomong kan jelas. Untuk HP itu yo, laptop diinstal. Nah, terlihat kakak-kakak. Nah ya. Udah. Kalau sudah kita putar. Oke. Udah, namiku. Febrianto. Ada Kak Febri? Kak Febri? Ada ya. Oke. Alamatnya Anda menjelaskan. Udah lama. Kak Febri, silakan. Saya cek kok. Udah masuk ya dia? Kak Febri ya. Oke, silakan Kak Febri mungkin berbagi terkait refleksi ya dalam kita mencoba untuk merefleksikan bukti karya. Kak Febri hadir? Oke, kalau tidak ada, coba yang lain. Kita putar lagi ya. Putar ya kakak-kakak ya. Sekali lagi. Kak Bayu ya, Bah. Udah. Udah dan. Sendok kita B4-nya di grup ya. Kembali sudah. Coba lagi. Masih dia cari Kak Febri. Yang ibu-ibunya Kak. Hancur lah. Kalau SD-nya besar kan? D-nya kan? Nah,
yang SPD. Bentar Kak Dani, sebentar saya screenshot dulu. Saya izin share screen lagi kakak-kakak. Beli di grup tuh yang gabung yang lain kemana? Woi. Ada deh. Nah, silakan Kak Dani. Pertanyaannya senang nggak ya pertanyaannya? Ada. Nomor U. Nah, Abang anda pakai HP tuh dan jelas HP ku di laptop diinstal. ada pakai. Bisa dibesarkan layarnya ya, Kak Dani. Apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi saat membuat bukti karya ini? Dan Tantangannya apa ya? bagaimana Bapak Ibu mengatasinya? Oke. Untuk yang pertama cerita tantangan nih. Nah, kakak-kakak. Tantangan yang saya alami ya bahan dia besar sih. Bahan dia besar. Cuma di dalam untuk pembuatan bukti karya ya mental aja. Menghadapi visual sekali tubuh karyanya tadinya dia yang dihadapi masyarakat di ADD. Yang keduanya apa tujuan utama Bapak Ibu membuat bukti karya ini dan apakah Bapak Ibu merasa tujuan tersebut sudah tujuan untuk membuat tujuannya untuk mengembangkan dalam arti dia yang saya dulu waktu bukti karyanya permainan tradisional tadi mengenalkan kepada kawan-kawan dan kepada kakak didik. Ya tujuannya bagaimana peserta didik jadi mungkin bermain tradisional ya sudah banyak yang lupa jadi diingatkan kembali melalui presentasi yang saya lakukan pada waktu itu. Terus yang ketiganya kekurangan yang di dalam apakah kekurangan Bapak Ibu buat kekurangannya tidak ada lah ya. Tapi sarananya itu ada dua jadi ada sekali kekurangan. Cuma untuk lebih baik lah ya lagi jadi yang saya lakukan yang saya buat jadi Putus-putus Kak Ugo. saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak putus-putus kakak-kakak ya. Sorry bang pakai HP laptop Kurang install. jelas suaranya. Tapi kalau dia ngomong kita ini pas ya. Pas dia menjawab kita ini suaranya lancar. Oh, pas ngomong betul-betul. Sengaja kali ya. Oke Kak Dani ya telah berbagi kepada kita semua. Tadi yang saya tangkap memang agak putus-putusnya dia agak susah gitu ya. Mental kalau tidak salah saya tadi yang pertama ya. Jadi masalah mental betul. mungkin Salah kurang persiapan mental. terbiasa. Nah, saya pikir itu perlu juga menjadi catatan ya. Terkait karena kita belum terbiasa menyampaikan sesuatu kepada rekan guru mungkin ya. Karena setiap harinya kita mencoba
melakukannya di depan peserta didik. Nah, sekarang kita lakukan di depan guru-guru, jadi mungkin itu perlu pembiasaan gitu ya. Kemudian juga tujuannya mengingatkan kembali begitu ya. Karena memang olahraga tradisional ini zaman sekarang memang udah agak susah kita temui gitu ya pada anak-anak gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu wadah untuk kita mencoba untuk mengingatkan kembali begitu ya. Kemudian juga kekurangannya saya pikir Kak Dani tadi tidak ada, katanya luar biasa. Terima kasih Kak Dani sudah berpendapat gitu ya, luar biasa terkait hal ini. Kemudian kakak-kakak ada lagi? Boleh? Yang ingin berpendapat terkait 3 pertanyaan ini boleh? Oh, Jamal yo. Kak Jamal. Oh, Jamal, Bang. ya. Kail ke api ke sih? Ya, Jainuddin. Habiskan gak Jai? Sisa kurang lebih berapa menit? 14 menit. banyaknya 14 menit ya. Oke, baik. Jainuddin. Terkait tantangan bukti karya ini, Kak Peri dan kakak-kakak guru PJOK hebat semua. Bukti karya yang saya upload ya sama dengan bukti karya aksi nyata kemarin ya, karena saya belum sempat untuk membuat video baru karena kami di sekolahnya cukup lumayan disibukkan lah. Pergi kita bendahara ya, Kak Aris ya, rapat komite, persiapan RKS, PBD, kemudian kemarin ada rapat dengan wali siswa berikut komite juga, acara luar biasa sibuknya lah. Jadi saya rasa kalau untuk membuat video baru rasanya cukup sibuk, karena kalau buat video baru kan kita melibatkan kawan-kawan lagi, jadi kita dekat ulangan jadi ya susah. Kemudian yang pertama, apa tantangan terbesar ya. Kemudian dan jauh beda dari kita aksi nyata kemarin, tantangan terbesarnya adalah apakah saya mampu untuk yang pertama mendeseminasikannya atau menyampaikannya, menyebarluaskannya dengan kawan-kawan. Yang kedua, apakah kawan-kawannya bisa menerimanya dengan baik. Nah, ia merupakan tantangan yang terbesarnya. Jadi, namun ia sudah menjadi tugas saya nanti ke depan supaya saya bisa memastikan bahwa ia bisa tercapai, tantangannya bisa kita hadapi. Kemudian tantangan yang kedua kemarin, apakah nanti praktik baik yang dilaksanakan ia sudah berdampak kepada kawan-kawan juga. Nah, dalam arti kata, apakah nanti kawan-kawan ia yang kita ajak atau rekan-rekan sejawat ia, setelah mereka bisa melihat, mendengar apa yang kita sampaikan, namun nanti ke depan apakah kawan-kawan nanti ia bisa membantu melaksanakannya dengan baik juga, Kak Peri ya. Jadi merupakan tantangan yang bagi saya besar, karena kita ketahui bersama ya, masing-masing kita guru kan ndaan same, visi kita ndaan same, kemudian kemauan kita ndaan same. Kadang-kadang kita ada niat baik di sekolah, namun kawan-kawannya siap kan, tapi untuk menjalankan kesiapannya atau komitmennya yang susah kadang-kadang rekan-rekan kita di sekolah ya. Maklumlah kalau kita tanya sekok kadang-kadang ya masing-masing punya kesibukan, anak Pak di rumah ya banyak cerita lah kan. Nah, jadi dia juga yang menjadi tantangan kita ya. Nah, dan kalau kami di sekolah sebenarnya udah terbiasa dengan hal-hal seperti ini, karena kami di sekolah juga merupakan sekolah yang baru belajar dengan program-program baru di sekolah. Dan baikannya kepala sekolah itu dari guru penggerak juga kan, budak juga. Yang luar biasa programnya dalam satu semester itu memang lebih timpak-timpaknya. Dekat akhir semester itu ada lagi keluar program krepo lagi, kreatif dan positif. Memang luar biasa lah, kita tiap pagi disibukkan juga dengan anak-anak yang kita cari yang mau berkreasi. Jadi ia merupakan tantangan-tantangan kita juga. Tapi suka juga Kak Peri ini kalau kita banyak program, banyak kegiatan, nampak hasilnya. Alhamdulillah lah ya. Cuman kadang-kadang ya terdampak
tapi kadang-kadang ya dari kita, contohnya di sekolah kami dari sebanyak 16 rekan guru ya paling tidak separuh yang aktif, separuhnya masih pasif lah, masih perlu dukungan, perlu ajakan, perlu motivasi lebih lanjut. Nah, sama dengan bukti karya yang saya buat juga kemarin yang saya paparkan, tantangan-tantangan seperti yang ingin kita hadapi bersama, bagaimana 50% dari seluruh guru ya bisa aktif semuanya untuk menjalankan apa yang kita rencanakan bersama. Dan yang kedua, apa tujuan utama Bapak Ibu membuat bukti karya itu? Mungkin sampai dengan ke Ambali tadi ya. Yang pertama, saya ingin belajar menjadi guru yang lebih baik lah. Contoh yang pertama kan dengan bisa membuat, merencanakan, dan mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan bukti karya itu. Namun dan hanya untuk saya seorang, dan kita pendam semua, namun kita diseminasikan dengan kawan-kawan guru yang lainnya ya, supaya kita ya danlah dianggap remeh oleh kawan-kawan yang lain kan. Walaupun sebenarnya kita guru olahraga emang dan dianggap remeh kan, cuman kadang-kadang kan kita paparkan lah rencana yang kita buat, dan kita paparkan secara nyata dia juga menjadi pengalaman juga bagi saya. Jadi program kita bisa kita paparkan, bisa kita lihatkan, dan nanti mudah-mudahan hasilnya bisa kita banggakan lah ya kan, untuk yang kita tujuan. Kemudian apakah kita hasil sudah tercapai, dan saya rasa insya Allah kita capai juga ya, kita rasakan ini. Saya rasa bisa diraih karena rata-rata dari kita guru olahraga kan memang saya dipastikan kan guru olahraga adalah teman, saya rasa memang biasa guru olahraga dan jadi tulang punggung sekali. Jadi apa tersebut saya rasa bisa dicapai. Oke, kemudian yang ketiga, apa kekurangan yang Bapak Ibu lihat dari bukti karya yang Bapak Ibu buat? Oke, yang pertama refleksi saya dari bukti karya saya, persiapan terutamanya PPT, masih ada kata-kata yang salah di PPT saya waktu ya, jadi saya pun sambil ketawa juga ada yang salah kata-kata, lupa ngapusnya jadi ya kekurangan pertama kekurangan itu. Belum dua kali saya mau itu pakai kantor ya Kak Ferry. Nah, dulu gembel atau IHT sekali pakai kantor. Ya pun dan saya akan buatnya kan, saya tinggalkan, ada kesibukan lain kemarin. Dan yang kedua kemarin lah waktu buat PPT ya, saya minta ajarin juga kelas sekolah. Gimana PPT lebih menarik. Kalau hanya PPT biasa kan ya saya rasa kurang menarik. Nah, tapi ya kan kita coba buatnya lebih menarik sedikit. Nah, bagaimana Pak? Kira nampak kita guru olahraga tanpa didapankan lah. Salah-salah membuat persiapan kan, nampak ganteng sedikit ya. Jadi ini kekurangan yang pertama. Kemudian yang kedua, sama dengan Kak Bali, saya kemarin menarik umpan balik dari kawan-kawan. Alasannya kenapa? Kami waktu agenda diseminasi bertepatan dengan agenda penyusunan RKS, kemudian dengan PNM, kemudian dengan pengimbasan kuisis dari kepala sekolah juga. Jadi rasanya agendanya terlalu banyak, kalau sempat kita tanya jawab pagi, saya 1 jam jadinya kan, karena seperti yang saya sampaikan di awal, sambutan dari pengawas dengan kepala sekolah nak 15 menit dia berdua lebih hasil. Jadi saya anggap ia merupakan udah tanggapan lah gitu, ya, lumayan banyak tanggapannya, didukungan, ada motivasi, ada ajakan dari kepala sekolah dengan pengawas untuk rekan-rekan guru yang lainnya biar bisa membuat program juga yang kita laksanakan. Jadi yang kekurangan yang kedua, kemudian kekurangan yang ketiga, saya rasa kurang alat lah. Jadi kamera kita hanya stay di belakang. Jadi apa yang kita sampaikan di depan di dalam PPT-nya, saya rasa jelas di dalam video-nya. Bisa kita dengar dari yang saya sampaikan juga. Cuman rasanya kurang mantap sedikit lah.
dari segi sarana, sound, kemudian ruangan saya rasa udah lumayan lah untuk kita standar kita di sekolah. Udah bagus juga sih jadi inilah untuk alat atau sarana untuk merekamnya rasa kurang bagus sedikit. Malum lah dengan belakang segi HP kan yang di belakang jadi jauh nampaknya. Mudah-mudahan nanti ke depan kan bisa kita solusinya bagaimana supaya lebih ganteng lagi. Kemudian yang keempat, kemampuan editor saya pribadi yang saya ngeditnya, yang saya videonya saya tambah-tambahin. Beranjakan kemampuan kan kalah-kalah Kak Peri. Jadi nanggung enak dia editor. Nah, jadi saya lihatkanlah video aslinya seperti ini. Coba mudah-mudahan diterima. Alhamdulillah. Tidak diterima pun baru kita coba edit lah. Sambil nambah ilmu editor juga kan. Nah, alhamdulillah sudah diterima videonya. Nah, jadi selesailah sampai di sini. Jadi saya rasa inilah macam-macam kekurangan yang ada. Bagi saya pribadi, ya saya merasa udah usaha bangga lah rasanya. Ternyata kan kita itu berolahraga yang kadang-kadang suka di lapangannya bisa juga bukti cahaya yang kita buat di TMM kan bisa kita lihat kita bagikan dengan kawan-kawan kan. Saya geli ada juga kayak ingin kayak kita bisa. Ini kan kalau saya pribadi ya agak apa ya kalau kita zoom gitu awal-awal saya malas saya ngikutin tapi ternyata di jalannya nah jadi tertanam di dalam hati kita ternyata olahraga ya walaupun di awalnya kita pandangan kita kita hanya suka di lapangan ternyata ketika kita jalani kita laksanakan alhamdulillah malahan kita bisa tampil lebih baik dengan kawan-kawan yang suka di kota. Kalau saya pribadi PPT saya penyampaian saya dalam diseminasi jauh melebihi dari TGP yang berdua di sekolah kata sekolah ya secara pribadi lah gitu. Ibaratnya memang yang baik ya luar biasa Pak katanya kan. Nah, tampilan PPT Bapak ini sangat menarik luar biasa katanya. Kalah yang kawan-kawan kita TGP katanya kan. Tapi hanya obrolan di luar sih enggak dalam obrolan langsung kita dalam pertemuan dia kan. Jadi rasa bangga aja lah sedikit juga kita kan nak puji lah pula sekolah ni Kak Yeni. Alhamdulillah. Saya juga jago dalam ruangan ya kan. Nah, jadi mungkin hanya ini kan saya rasa nyampai juga di tujuh menit tadi ke ibu kota ini. Udah nyampai. Nah, yang lain nanti nambahin ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jai ya sudah berbagi dengan kita. Memang luar biasa perjuangan dan juga liku-likunya di sekolah ya dari kepala sekolah tadi. Memang guru PJOK jarang sekali ya kakak-kakaknya mendapatkan kesempatan untuk mengeksplor ya. Ternyata kita tidak sadar bahwa kita punya kemampuan ya kan, mempunyai kemampuan yang luar biasa ya ternyata. Nah dari segi malah PPT yang ternyata PPT-nya pun lebih bagus daripada guru penggerak katanya. Jadi memang secara tidak langsung kita mempunyai suatu kelebihan yang memang belum kita temui ya. Kadang kita memang di awal-awal udah mulai pasrah dulu ya kan. Nah tapi di ujung-ujungnya ternyata wah luar biasa sekali karena kita belum menemukan kemampuan diri kita sendiri ya kan. Nah terkait guru PJOK itu memang kakak-kakak di dalam dunia pendidikan guru PJOK banyak yang berkecimpung gitu ya, yang menjadi narasumber, yang banyak menjadi inspirasi ya, banyak juga dari guru PJOK dan bahkan dari pembicara nasional juga banyak dari guru PJOK. Ya terima kasih Kak Jainuddin, banyak sekali tadi Kak Jainuddin berbagi ya. Kemudian harus sampai di mana catatan saya udah sampai selebar gitu Kak Jai ho. Yo. Nulis punya Kak Jai tadi. Luar biasa sekali. Jadi yang Kak Jai lakukan gitu ya. Yang pertama nomor 1 tantangannya apa? Masih dalam kepercayaan diri ya. Apakah dia mampu atau tidak? Kemudian apakah kawan-kawannya bisa menerima dengan baik atau tidak? Itu tadi yang disampaikan tantangannya. Kemudian apakah sudah berdampak atau tidak ya? Kemudian yang nomor 2
apa namanya? Oke, siap Kak Bali. Tujuannya ya sama-sama kakak-kakak yang lain ingin menjadi guru yang lebih baik gitu ya. Kemudian juga apakah sudah tercapai gitu ya. Tadi katanya sudah gitu ya, karena memang sudah dideskripsikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Kemudian kekurangannya apa? Pertama tadi PPT-nya katanya kan. PPT-nya mungkin agak kurang teliti dalam hal kita coba untuk merapikan gitu ya. Kemudian juga baru 2 kali katanya pakai Canva, tapi alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Kalau menurut saya bagus sekali, keren. Apalagi kalau lama-lama ya kan. Kalau lama-lama dia udah menggunakan Canva ya, saya pikir udah keren sekali kakak-kakak. Kemudian juga apa ya, kekurangan alat atau media, jadi rekan-rekan ya gitu ya. Kemudian juga guru PJOK baru pernah upload di PMM. Nah, itu jadi menjadi bahan pertimbangan juga, karena memang dia tidak nyangka juga ya kalau dia baru pertama kali mungkin membuat karya begitu ya kakak-kakak di PMM begitu ya. Nah, saya pikir itu kakak-kakak mungkin satu orang lagi kakak-kakak berbagi, silakan satu orang yang ingin berbagi. Kak ini boleh, Kak Epi mungkin boleh satu orang. Habis ini selesai kita kakak-kakak. Kak Yedi boleh, Kak Epi atau Kak Haris mau berbagi, boleh silakan terkait pertanyaan ini. Satu orang lagi ya Kak. Kak Epi atau Kak Haris? Kak siapa nih? Silakan kakak-kakak. IP sana mandames develop lagi. IP. Haris Munandar boleh? Kak Haris mungkin. Kak Haris Munandar boleh, silakan. Ya, saya Kak. Nah, oke, enggak apa-apa boleh, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi saat membuat karya ini? Nah, untuk tantangan yang pembuatan bukti karya itu sama kayak Kak Hambali. Pada saat pelaksanaan pembuatan video, saya lupa nanya ke audiens, ke guru-guru yang lain. Tapi setelah videonya diambil, saya nanya ke guru-guru lain apakah ada yang ditanyakan atau yang kurang mengerti, dan jawaban mereka sudah mengerti semua. Dan saat penutupan yang ditutup oleh kepala sekolah, dia juga memberikan tanggapan terhadap RTL yang saya susun. Jadi dalam notulen saya masukin itu tanggapan kepala sekolah. Jadi yang ada di notulen itu tanggapan kepala sekolah saja. Sama ini kurang banner. Jadi nggak ada nyetak banner kayak kakak-kakak yang lain. Saya jadi mengatasinya cuma pakai infocus aja. Untuk nomor 2, apa tujuan utama Bapak Ibu membuat bukti karya ini? Apakah Bapak Ibu merasa tujuan tersebut sudah tercapai? Tujuan utamanya untuk mengenalkan pola hidup sehat kepada siswa-siswa, terutama kelas 7 yang baru lulus dari SD ke SMP. Jadi kayak mereka belajar hidup sehat sehari-hari. Apakah merasa tujuan tersebut sudah tercapai? Belum diterapkan masih Kak Ferry, jadi belum bisa jawab untuk merasa tujuan tersebut sudah tercapai apa belum.
Yang ketiga, apa kekurangan yang Bapak Ibu lihat dari bukti karya yang Bapak Ibu buat? Kekurangannya mungkin pada saat pelaksanaan di rumah, kan itu membuat jurnal di rumah ya, mungkin dibuat saat membuat jurnal di rumah itu kurang bisa memonitor setiap siswa, jadi itu kekurangannya. Jadi saya cuma bisa memonitor di sekolah saja, kalau di rumahnya tidak kurang bisa. Oke, itu aja Kak Ferry yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aris sudah berbagi kepada kita semua ya. Baik, yang pertama tadi Kak Aris tantangannya mungkin kurang banner katanya. Jadi juga dalam kegiatan ini kita nggak perlu juga pakai banner ya kakak-kakak ya. Saya pikir itu tidak perlu harus pakai banner gitu ya. Kemudian juga tujuannya tadi adalah untuk mengenalkan ya kepada peserta didik yang mungkin baru masuk gitu ya, pola hidup sehat. Kemudian juga belum diterapkan karena memang masih dalam tahap perencanaan begitu ya, Kak Aris. Kemudian kekurangan ya katanya tadi masalah memonitor gitu ya, memonitoring kegiatan peserta didik yang hanya dilakukan di sekolah saja. Jadi mungkin ini juga satu kekurangan bagi Kak Aris gitu ya. Nah, saya pikir ini kakak-kakak Kak Aris ya, mungkin kita untuk memperkuat program kita ya, memang kita harus merefleksi begitu ya, kekurangannya apa, kemudian tantangannya apa, itu yang mungkin saya pikir baik untuk kita lakukan dalam kita mencoba untuk merancang proses bukti karya gitu ya. Nah kakak-kakak saya pikir itu ya, terima kasih Kak Aris sudah membantu kita memberi menjawab pertanyaan ini ya. Saya pikir juga sangat menarik sekali mencoba untuk berbagi begitu ya. Saya pikir itu kakak-kakak terkait refleksi singkat ya yang sudah kita lakukan. Kita sudah di penghujung. Yang mau bertanya silakan kakak-kakak. Mungkin ada terkait bukti atau refleksi bukti karya ini. Atau langsung kita tutup dulu, nanti mau bertanya silakan boleh. Tutup Kak kalau Wahyu. tutup kalau. Pulsa dah masuk sungai pulsa ya. Nanti kita kondisikan ya kakak-kakak ya. Oh Kak Dani. Oi. Oh pulsa dah masuk ya. Halo, Nah. Nelwan yang datangnya he. Kita sudah di bagian terakhir kakak-kakak. Dana sini kan terakhir tuh. Dana babai kayak gini kan nah. Kita cuman satu satu JP hari ini selesai sudah kakak-kakak kegiatan kita di sesi kali ini ya. Boleh mungkin dipimpin doa satu orang untuk menutup kegiatan kita kakak-kakak. Boleh? Dah. Tutup kakak. Tutup ke? Tutup boleh. Oke. Nah, baiklah teman-teman, kakak-kakak semuanya. Semoga apa-apa yang udah kita dapatkan ilmu-ilmu dari awal sampai akhir, semoga bisa menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bisa kita gunakan di akhir di masa yang akan datang. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kita foto dulu ya kakak-kakak ya. Saya berharap buka kameranya. Kak Yeni, Kak Febri, Kak Aris, Kak Mali mungkin di jalan ya, Kak Febri. Foto dulu 1, 2, bentar.
Satu. Kak Haris, Kak Haris. Kak Haris. Kak Haris. Oke. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, satu kali lagi ke kakak. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Manis. Ya sudah Manis senyumnya, hadir semuanya di Kembali ke hari tugas ini tuh, ya. Saya jadi posisinya aman apa namanya stop recording dulu ya kakak-kakak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.